warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Perikanan. Nama saya Tunis Markan Yudhayati. Saya Aziza Fadlia. Saya Widodo Badar. Saya Erwin Syafina. Saya Abdul Salim. Tingkat pendidikan. Kebanyakan masalah dari kaum nelayan ini adalah ketinggalan teknologi. Jadi jarang sekali nelayan yang bisa membaca dan menulis dengan lancar. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia di masyarakat pesisir masih rendah karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga berdampak pada produktivitas tangkapan. 3. Akses kesehatan. Beberapa data menunjukkan bahwa gangguan dan permasalahan kesehatan pada nelayan lebih dominan seperti gangguan pada mata, kulit, otot, pencernaan, cacingan, masalah gizi, kecelakaan, tenggelam, dan lain-lain. Nomor 4. Kebijakan pemerintah. Terkait dengan kehidupan nelayan, pemerintah sudah ada rencana untuk mengangkat kehidupan nelayan agar memiliki hasil produksi yang melimpah. Namun, pada kenyataannya belum ada kegiatan real yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengupayakan agar bisa terwujudnya nyata. Aspek ekonomi masyarakat pesisir yaitu yang pertama, modal. Untuk meningkatkan hasil produksi nelayan masih kesulitan dalam tambahan modal. Akses yang mereka miliki untuk melakukan pinjaman dengan skala cukup besar kepada lembaga keuangan terbentur dengan jaminan yang harus mereka berikan. Dengan jaminan yang harus mereka berikan, akibatnya modal yang mereka pinjam juga masih seputar keluarga dan pemilik modal. Yang kedua yaitu teknologi alat tangkap nelayan. Masyarakat pesisir mayoritas penghasilan sehari-hari dari hasil laut. Mereka itu adalah para nelayan. Berdasarkan teknologi tangkapnya yaitu ada nelayan tradisional dan nelayan modern. Yang ketiga yaitu pendapatan nelayan. Adanya pengklasifikasian atas jenis nelayan maka akan berimbas pada penghasilan mereka. Nelayan dengan jenis penggarap atau buruh merupakan nelayan yang bekerja dengan nelayan penggawa atau juragan dengan ketentuan pembagian pendapatan antara 30-40% pendapatan yang akan dimiliki buruh, sementara 50-70% milik juragan. Yang keempat yaitu pola hidup nelayan. Pendapatan nelayan hasil melaut akan selalu habis dan tak tersisa akibat pengeluaran rutin yang dilakukan rumah tangga nelayan. Selanjutnya ada Gerakan Nelayan Indonesia. Sebagai contoh Gerakan Nelayan Indonesia yaitu HNSI, yaitu Himpunan Nelayan se-Indonesia. Himpunan Nelayan se-Indonesia itu memiliki visi yang pertama mengadakan modernisasi perikanan dengan memberikan bimbingan dan tuntunan kepada nelayan di bidang penangkapan, pengolahan, dan pemasaran. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup nelayan baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi nelayan dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Yang keempat, mengadakan kerjasama dengan berbagai badan dan lembaga yang bergerak dalam bidang perikanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kelima, mengusahakan terciptanya iklim kerja profesional nelayan yang baik dengan memperjuangkan adanya undang-undang. Strategi masyarakat nelayan untuk bertahan hidup di Indonesia. Strategi bertahan hidup dalam mengatasi guncangan dan tekanan ekonomi bagi nelayan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu A. Strategi aktif. Strategi aktif yaitu strategi yang mengoptimalkan segala potensi keluarga. Misalnya seperti 1. Pekerjaan dan usaha sampingan. Usaha sampingan ini biasa dilakukan setelah melakukan pinjaman modal sebagai antisipasi jika musim ikan atau musim paceklik terjadi, seperti mengumpulkan rumput liar yang hanyut karena kuatnya ombak laut untuk dijual. 2. Peran anggota keluarga. Kesulitan yang terjadi akibat penghasilan yang tidak stabil berakibat pada kesulitan rumah tangga nelayan tradisional dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu, peran istri nelayan yaitu membantu dalam bekerja yang tentunya turut membantu yang secara tidak langsung penghasilan dari keluarga bisa sedikit bertambah dan paling tidak sedikit mengurangi beban suami untuk mencari nafkah.
pasif. Strategi pasif adalah kegiatan mengurangi beberapa aspek. Yang pertama, mengurangi pengeluaran sandang dan pangan dalam rangka menyeimbangi pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, mengurangi pengeluaran yang benar-benar tidak diperlukan. Yang ketiga, mengutamakan kebutuhan bukan kemauan.